Di sebuah lingkungan yang sunyi, terdapat sebuah rumah yang baru dibangun. Sari adalah seorang yang cantik dan baik hati. Dia menikah dengan seorang pria bernama Agus yang sangat dicintainya. Mereka sangat bahagia dan Sari sedang hamil anak pertama mereka. Namun, kebahagiaan mereka terhenti ketika Agus terlibat dalam sebuah kecelakaan tragis. Sari yang penuh kesedihan dan kehilangan itu merasa dunianya hancur. Suatu malam, sekelompok pencuri masuk ke dalam rumah Sari karena mengira rumah itu kosong. Saat sedang menidurkan bayinya, Sari mendengar suara yang mencurigakan dan bergegas memeriksa. Sari pergi ke dapur mengambil pisau, namun ketika dia berbalik, pencuri itu sudah masuk dan berdiri di depannya. Kebetulan ronda malam sedang melalui rumah Sari dan segera menghampiri karena mendengar kegaduhan. Namun, tragedi itu membuat Sari terluka parah. Sari meninggal di rumahnya sendiri dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan tragis. Rasa kesedihan yang mendalam dan keinginannya untuk melindungi anaknya membuat rohnya terbelenggu di rumah itu. Suasana senja menyelimuti kota ketika Dian dan Budi memasuki rumah baru mereka. Mereka berdua, penuh semangat, menganggapnya sebagai awal baru untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dian, seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih, dan Budi, suaminya yang rasional, mengisahkan kegembiraan dan harapan mereka dalam membangun kehidupan baru di sana. Budi dan Dian sedang asik menonton TV hingga terdengar suara langkah kaki. Mereka berdua berpaling satu sama lain. Budi mencoba meredakan kecemasan istrinya dengan menjelaskan bahwa mungkin itu hanya suara rumah yang tua. Dian menahan nafasnya dan menunggu apakah suara langkah kaki itu akan terdengar kembali. Suasana tetap hening dan mereka melanjutkan menonton TV. Saat Budi dan Dian sedang mengobrol, samar-samar terdengar suara tangisan perempuan. Mereka segera menuju sumber suara, tetapi ketika mereka tiba, ruangan itu sunyi. Menghadapi keadaan yang tidak normal, mereka memutuskan esok hari untuk pergi ke paranormal. Malam itu Dian sangat gelisah. Suara langkah kaki dan wanita menangis masih mengganggu pikirannya, hingga Dian merasa ada sesuatu di ujung kamarnya. Dalam kegelapan, ada sosok wanita misterius berdiri di sana. Dian menggelengkan kepala, mungkin itu hanya halusinasi, namun saat kembali mengangkat kepalanya, sosok wanita itu masih ada. Wanita itu masih berdiri di ujung kamar, hingga secara mendadak berlari ke arah Dian. Dian berteriak kencang, dan ternyata dia baru sadar dari mimpi. Pagi harinya, mereka menemui seorang paranormal untuk meminta bantuan dan nasihat. Rasa takut dan ketegangan melingkupi saat mereka berbagi cerita dengan paranormal itu yang mengungkapkan bahwa rumah mereka
memiliki keterkaitan dengan keberadaan kuntilanak yang tersiksa. Paranormal itu berjanji akan datang ke rumah Budi dan Dian dalam 3 hari ke depan. Budi sedang mencuci piring setelah makan malam. Seketika Budi merasakan sentuhan dingin yang tidak wajar. Seolah-olah ada sesuatu yang melewatinya dengan cepat. Namun ketika dia berbalik, tidak ada yang terlihat. Budi segera menemui Dian di ruang tamu dan menanyakan apakah Dian barusan ke dapur. Dian menggelengkan kepala dan menatap Budi dengan heran. Budi bercerita kejadian yang baru dia alami. Mereka sepakat malam itu untuk pergi menginap di hotel sampai hari paranormal datang. Saat mereka hendak bersiap-siap, mereka mencium bau yang tidak sedap. Bau itu seperti bau yang busuk dan tidak wajar, membuat udara di ruangan terasa tercekik. Terdengar suara tangisan dan diikuti munculnya sosok wanita. Budi dan Dian sangat terkejut. Kini mereka melihat kuntilanak dengan jelas. Kuntilanak itu berdiri dan bergerak ke arah mereka, sambil berbicara dengan suara bergetar, menanyakan di mana bayinya. Budi dan Dian saling memandang kebingungan. Mereka tidak mengerti bayi apa yang dimaksud. Melihat tidak ada jawaban, kuntilanak menjadi semakin marah. Kuntilanak mendekat dan siap untuk melukai. Dian mengangkat tangannya untuk mohon berbicara. Kuntilanak tiba-tiba berhenti bergerak, bukan karena permohonan Dian. Kuntilanak memperhatikan, ada tanda lahir pada tangan Dian. Tanda lahir itu persis sama dengan bayinya. Kuntilanak dengan suara tertahan menanyakan dari mana Dian mendapatkan tanda lahir itu. Dian segera mengambil kesempatan itu untuk menceritakan latar belakangnya. Kisah Dian sama persis dengan kisah bayinya. Kuntilanak tersenyum kepada Dian. Dia merasa lega karena bayi yang dia tinggalkan telah menjadi seorang gadis yang cantik. Secara perlahan kuntilanak menghilang. Suasana kembali hening hingga Budi memulai berbicara dengan Dian. Budi heran mendengar kisah Dian, di mana kisah itu berbeda dengan Dian yang dia kenal. Dian tersenyum dan menunjukkan sebuah catatan harian lama. Dian menemukannya di bawah sofa saat Budi sedang mencuci piring. Dian merasa mendapat petunjuk bahwa kisah dalam buku itu adalah jawaban untuk menghadapi kuntilanak. Dian segera menirunya dan pada waktu yang tepat, usahanya berhasil.